Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizon, NIM 43200035. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prodi dakwah. Yang pertama adalah pengertian dakwah. Pengertian dakwah dilihat dari segi bahasa. Kata dakwah berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata daha yad'u yang berarti seruan, ajakan atau panggilan. Isa Ismail 2006-14, yang mana dakwah ini tercantum dalam firman Allah. Yang kedua, perkembangan dakwah. Di zaman sekarang ini, dakwah ikut perkembangan teknologi komunikasi. Dakwah pun kian berkembang sedemikian rupa, dan alhasil telah sedemikian rupa menjerumuskan ke media sosial. Makanya seorang mubalik tidak mentah pada perkembangan zaman dan peran dakwah dalam media teknologi informasi dapat dikatakan pada garda terdepan. Yang ketiga yang ingin saya jelaskan adalah hukum dakwah. Hukumnya telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah tentang wajibnya berdakwah, mengajak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa berdakwah termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Yang berdakwah itu tidak perlu di masjid-masjid, tapi berdakwah itu bisa dilakukan di mana saja. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Quran, dakwahlah kamu seringan-ringannya dengan hati. Yang ketiga, yang keempat ingin saya jelaskan objek kajian dakwah. Mandut adalah objek dan sekaligus objek dalam dakwah, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali dakwah ditunjukkan kepada kalian, laki-laki dan perempuan, tidak tergantung juga pada umur, baik yang tua maupun yang muda, yang baik atau yang buruk, tapi dakwah, objek dakwahnya adalah kepada seluruh umat, tidak tergantung pada Islam atau kafirnya orang itu. Tapi kita selalu berdakwah kapanpun dan dimanapun ada waktunya. Yang kelima yang ingin saya jelaskan adalah istilah-istilah dakwah. Istilah dalam dakwah. Tabligh, mengenang, menyampaikan. Dalam Quran surah Al-Qaidah ayat 67. Tabsyir, bermakna memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tercantum dalam Quran surah Saba ayat 28. Yang ketiga, kata nasihat, bermakna menyampaikan amanat. Quran surah Al-A'raf ayat 68. Yang keempat, kata zikra, bermakna memberi peringatan atau mengingatkan. Quran surat Al-An'am ayat 70. Yang pembahasan saya kedua adalah dakwah sebelum Islam. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi sebelum Islam. Di antara sekian banyak nabi dan Rasulullah dan Rasul, nama-nama nabi berikut yang termasuk dalam Al-Quran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya adalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW,
ada disebut agama Islam. Baik agama-agama kuno itu yang dibawa oleh Rasulullah sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Tuhan ajaran-ajaran yang sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia pada saat itu. Beda dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi ajaran yang diberikan Allah kepada nabi-nabi dahulu atau kaum-kaum terdahulu yang diberikan sesuai dengan sampai di mana mereka bisa berpikir, melogikakan suatu perkataan yang dilakukan oleh nabinya, dan mereka lebih memiliki rendah IQ, kemampuan untuk berpikir yang sedikit. Makanya nabi-nabi terdahulu agak lebih lebih simpel untuk menyampaikan dakwah. Yang ketiga, dakwah pada masa Khalifah Rasyidin. Yang kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Setiap kali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka dia akan menyatakan kehormatannya yang tinggi. Rasulullah seringkali mengungkapkan Abu Bakar secara spontan atas menerima Islam tanpa ragu-ragu. Sebagaimana yang telah kita tahu selama ini bahwasanya Abu Bakar adalah umat Islam yang pertama yang masuk Islam. Karena itulah Rasulullah bangga kepada Abu Bakar karena dia masuk Islam tanpa ada ragu-ragu sedikit pun. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pembahasan dari kelompok 5, latar belakang salah satu aspek penting dalam Islam adalah dakwah. Maksudnya adalah salah satu aspek penting dalam Islam, salah satunya dakwah adalah dimanapun sama-sama kita ketahui bahwasanya dakwah adalah satu-satu ajang. Maksudnya ajang di sini adalah salah satu tembusan supaya manusia bisa lebih mudah memahami atau mengerti proses pengajaran Islam. Dimanapun sama-sama kita ketahui dengan adanya berdakwah kita lebih mudah menyampaikan kajian-kajian Islami, contohnya larangan-larangan berbuat buruk seperti zina, sombong, takabur, ria, tergantung kepada apa pembahasannya yang lebih tepat dan tergantung kepada umur anak-anak di sekitarnya. Yang B-nya rumusan masalah pengertian uslub dakwah. Uslub secara istilah menurut Syar'i Al-Juzani adalah 5 tawabil la tirabahiqa wa ma ya'mina. Artinya sesuatu yang dapat mengatakan kepada tercapainya tujuan dengan perdiamannya benar. Maksud dari dalil ini di sini adalah menyampaikan sesuatu yang bertujuan benar kepada banyak. Istilah-istilah yang kita kenal dalam dakwah adalah uslub al-hikmah. Uslub al-hikmah adalah metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Ada juga yang membatasinya sebagai metode. Uslub hikmah ini adalah menetapkan sesuatu pada waktu dan tempatnya. Atau metode, cara-cara menyampaikan dakwah kepada makmum yang mendengarkan dakwah kita pada saat itu. Yang kedua, metodenya adalah uslub
al-mau'izah al-hasanah. Usul mau'izah al-hasanah adalah metode nasihat atau petua yang baik. Maksudnya sini usul al-hasanah ini adalah metode nasihat atau petunjuk yang baik. Kita berceramah menggunakan metode nasihat. Contohnya seperti mengajak kepada segerombolan makmum kita, menasehatinya dengan lembah lembut, dengan baik, seperti marilah kita sama-sama melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita sekali-sekali mendekati perbuatan riya dan sejenisnya, dan janganlah kita melakukan perbuatan syirik, yang syirik di mana tidak diceritakan dalam Quran, inna syirku billah, mana syirik itu tidak menyebabkan kita keluar dari Islam dan amalan kita tidak diterima lagi. Pembahasan yang ketiga ada metodenya uslub mujadil qudwah hasanah. Uslub mujadil qudwah hasanah adalah merupakan metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Keteladanan yang baik ini terbagi menjadi dua. Maksudnya sini keteladanan yang baik itu adalah metode yang disampaikan dengan keteladanan, tata cara yang baik. Terbagi juga kepada tiga hal adalah keteladanan baik yang mutlak, keteladanan baik yang tidak mutlak, dan sebagainya. Keteladanan baik yang mutlak itu bisa disebut juga huwa hasanah mutlak, seperti yang dimiliki pada Nabi dan Rasul yang terjaga dari segala kesalahan. Yang kedua, keteladanan baik yang tidak mutlak, muqayyad, seperti keteladanan pada para hamba-hamba Allah yang saleh dan takwa. C. Karakter uslun dakwah. 1. Rabaniyah, berinstruksi ketuhanan. Renungkanlah firman Allah Ta'ala berikut. Renungkanlah firman Allah Ta'ala berikut. Sabiru bismillahirrahmanirrahim. Sabiru aimi illa yankhid'un nasaman iljud man alaihi sakma maqala. Pembahasan ketiga adalah kesimpulan. Uslub dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah. Maksudnya adalah sesuatu perencanaan dakwah yang dilakukan oleh seorang pendakwah atau ulama, sebab dan bagaimana tata caranya supaya dakwahnya sampai kepada tujuan. Seperti dia mengangkat judulnya tentang syariat Islam, dia harus membahas tentang Islam, syariat, dan begitu seterusnya. Saran saya kepada tentang pembahasan saya adalah marilah kita sama-sama berdakwah supaya Islam lebih maju, dan kalau bukan kita yang akan meneruskan ulama-ulama besok, siapa lagi? Semangat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salah dan kurangnya saya mohon maaf.